Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama sharing. Kali ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yaitu mengoperasikan Microsoft Office PowerPoint. Yang saya gunakan ini adalah Office PowerPoint 2013 karena lebih menarik dibanding dengan Office keluaran sebelumnya. Meskipun sebenarnya ada Office yang terkini yang juga lebih menarik, tapi berhubung memerlukan spesifikasi komputer yang juga tidak rendah, maka saya pilih Office 2013 karena masih standar. Klik 2 kali pada ikon Office PowerPoint, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja pilih blank presentation. Tampil di hadapan kita satu slide. Ini adalah slide pertama. Di sana ada klik to add title untuk menuliskan judul. Kemudian di bawahnya ada klik to add subtitle. Di atas, di menu atas itu ada file, ada home, ada insert, ada desain dan seterusnya. File home ini untuk memilih bentuk huruf, tebal, miring, garis bawah dan seterusnya. Kemudian bentuk paragraf, rata kanan, rata kiri, rata tengah dan seterusnya. Di menu insert, salah satu fungsi dari insert ini adalah ketika kita hendak memasukkan gambar, picture, tabel, kemudian ada foto, screenshot, sheets. Masing-masing menu ini juga akan muncul menu-menu bawahannya juga. Di sini juga kita bisa memasukkan audio dan video. Nah, untuk mata pelajaran matematika juga bisa kita masukkan di equation insert. Selanjutnya menu desain. Desain ini adalah untuk membentuk tampilan slide. Tergantung selera kita, mau pilih warna apa, model apa dan seterusnya. Transition. Fungsi transition ini adalah bentuk gaya slide ketika kita pindah ke slide setelahnya. Jadi tergantung keinginan kita. Ini banyak pilihan transisinya. Jadi perpindahan antara slide yang satu dengan yang setelahnya ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita di sini. Ada file over, drag, quartine dan lain sebagainya. Kemudian animation. Animation ini adalah ketika kita ingin membentuk isi dari slide yang ada di dalamnya, mau dibentuk seperti apa, kita bisa atur di animation-nya. Animation ini akan muncul ketika kita mengklik apa saja yang ada di slide tersebut. Misalnya klik title, maka animation juga akan muncul. Ada yang bentuk loncat, ada yang muter dan lain sebagainya dan seterusnya. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama, agar tidak merepotkan ke belakang, agar tidak merubah teks yang sudah kita ketik, misalnya kita mulai dari desain. Jadi latar pertama yang kita gunakan sesuai dengan keinginan kita, itu yang pertama kali kita bentuk. Kita ambil saja yang ini. Ini bisa memperbesar, bisa memperkecil dan lain sebagainya. Ini adalah zoomnya. Klik add to title. Ini adalah untuk memasukkan judul. Misalnya kita pilih judul mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bab pertama.
Misalnya bab 1 meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita bentuk fontnya. Misalnya bentuk font Arial Black terlalu besar, bisa kita perkecil di font ini, misalnya kasih 20 atau 24. Kemudian kita masukkan di klik subtitlenya, misalnya kelas 9 semester ganjil. Bisa kita isikan nama sekolahnya UPTD SMP N210. Bisa juga dimasukkan tahun pelajaran 2020-2021. Pun juga kita bisa menambah kotak ini, bisa melalui dengan cara klik kanan di kotak, langsung paste. Misalnya kita ingin berikan nama gurunya, pengampu Anwar. Kemudian kita atur sesuai dengan posisi. Bisa diletakkan di sini dengan cara mendrag dan menarik, mengklik dan menarik, drag. Atau kita juga bisa melalui insert, tidak melalui copy paste. Seperti tadi kita bisa melalui insert. Insert, ambil text box. Kita tarik di sini, langsung klik. Nah, maka akan muncul. Kita tulis lagi dari awal, pengampu Anwar. Ini adalah slide pertama, sudah kita berhasil buat. Kemudian kita masuk ke slide kedua. Untuk membentuk slide kedua cukup kita letakkan kursor ini, klik satu kali kiri di sini, kemudian kita enter, maka akan muncul lembaran kedua, slide kedua. Ini slide pertama, ini slide kedua. Klik to add title. Kita masukkan misalnya materinya adalah peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Kemudian kita masukkan, klik titelnya. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Bisa kita bentuk susunan kalimat ke bawah, atau juga bisa kita gunakan yang ini, yang di tengah, bisa menggunakan table, insert picture dan lain sebagainya. Tapi biar mudah, kita gunakan yang standar saja dan yang mudah saja dulu. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. 1. Alam barzah atau alam kubur. 2. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. 3. Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya di padang mahsyar, hari berkumpul di padang mahsyar. Kemudian 4.
hari yaumul hisab tawmizan. Ini artinya adalah penghitungan amal baik dan penimbangan amal baik dan buruk. Lima, surga dan neraka. Nah, sudah. Setelah kita selesai memasukkan materi, anggap saja ini sudah materinya selesai sampai di sini adalah akhir. Nah, kita tinggal menghias slide-slide ini sesuai dengan keinginan kita yang sekiranya menarik. Misalnya bagaimana transisi yang diinginkan, bagaimana animasi yang diinginkan, atau perlu juga insert video atau insert gambar dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke slide awal. Nah, kita mulai dari transisi. Transisi, bentuk slide ini ketika kita klik saat selesai, bentuknya keinginan kita itu seperti apa, bisa kita pilih di sini. Misalnya kita pilih curtain. Curtain ini ibaratnya semacam layar tancap, ada tabir yang dibuka sebagai pembuka. Kemudian untuk transisi slide kedua, kita kasih transisi ini yang menarik, vortex. Jadi banyak transisi yang menurut saya ini menarik di Office 2013. Meskipun sebenarnya ada juga yang menarik di Office yang terkini, misalnya Office 365 dan lain sebagainya. Office 2016 itu juga menarik, tapi yang demikian itu membutuhkan aplikasinya itu spesifikasi komputer yang agak tinggi juga. Transisi sudah kita masukkan ke masing-masing slide ini. Artinya apa? Saat kita membuka slideshow, slide pertama ini transisinya itu adalah curtain, tabir yang terbuka. Kemudian saat pindah ke slide kedua, maka slide ini transisinya itu vortex tadi itu. Transisi sudah, kembali lagi ke slide pertama, kita ingin membentuk animasi. Nah, animasi ini baru akan muncul pilihan animasi ketika kita mengklik apa yang kita inginkan untuk dikasih animasi. Misalnya tulisan judul ini, animasinya kita maunya itu pengen yang meloncat-loncat. Nah, kita klik bonce, meloncat-loncat. Kemudian untuk yang subtitlenya kita kasih yang animasinya yang terbang dari bawah, fly in. Kemudian kita pindah ke slide kedua, animasinya kita kasih untuk titelnya, judulnya kita kasih yang berputar. Dan di subtitlenya kita kasih animasinya yang grow and turn. Sudah selesai transisi animasi. Nah, kita kembali lagi ke slide pertama. Di animasi ini kita bisa atur animasinya itu lamanya seperti apa, berapa detik, itu juga kita bisa atur. Kita klik di slide pertama, kembali lagi ke slide pertama, halaman pertama, klik animation. Agar tampil, kita klik animation pen, maka akan muncul di sampingnya. Kita bisa atur di sini. Kita mulai dari titelnya, judulnya, animasinya. Kita pilih effect option. Effect option di sini akan muncul bahwa animasi yang kita gunakan itu adalah bounce. Ada sound, ada after animation, ada animate text. Kita bisa kasih sound, misalnya applause,
tepuk tangan, kita cek suaranya, volumenya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kemudian after animation, artinya apa? Setelah animasi itu muncul apa? Nah, ini down dim, fade after animation, dan seterusnya. Animate text. Animate text itu adalah all out on. Artinya apa? Title ini semuanya bersama-sama bounce, meloncat. Pilihannya ada by word, per kata. Misalnya bab meloncat, kemudian diikuti satu meloncat, meyakini meloncat, dan seterusnya. Jadi per kata meloncatnya. Kemudian by letter, per huruf jadi meloncatnya. Kita pilih by letter. Ini efek yang kita inginkan. Kemudian kita pilih timing start, itu adalah animasi bounce itu akan bereaksi ketika kita apakah saat mengklik ataukah setelah bersamaan dengan kita membuka slide ini, ataukah setelah animasi sebelumnya. Tinggal kita pilih di sini. Misalnya kita pilih one click, jadi on click itu adalah ketika kita mengklik maka animasi ini akan muncul. Delay ini adalah masa waktu sebelum animasi itu muncul, bereaksi. Misalnya kita kasih 0,1 detik. Jadi kalau kita pilih on click, saat kita mengklik maka 1 detik setelah klik maka animasi itu akan bereaksi, baru bereaksi. Kemudian durasi, lama sebentarnya animasi itu bereaksi. Misalnya di sini adalah 2 detik, 2 second. Kita pilih yang lambat, misalnya 5 second, very slow. Text animation perlu kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Ini per huruf, karena apa? Kita pilihnya tadi itu by letter. Biar tidak mengganggu, kita nonaktifkan dulu aja lah suaranya, applause-nya. Kita non sound aja. Nah, kita mulai. Nah, saat klik 1 detik setelahnya baru bereaksi animasi. Ini adalah contoh animasi per hurufnya, by letternya. Bisa kita rubah dengan cara mengklik di samping ini, ada tanda effect option. Kita pilih misalnya by word, per kata. Nah, reaksinya seperti ini. Per kata. Tergantung sesuai dengan keinginan kita lah, pilihnya yang mana. Atau juga bisa langsung satu title ini, berarti kita pilih all out on, jadi meloncatnya bersama-sama. Kita pindah ke slide title, lebih menarik by word kayaknya. Nah, sudah, kita ingin memberikan animasi ke subtitlenya, yang mana di dalamnya ada kelas, ada sekolah, ada tahun pelajaran, dan ada guru pengampu. Kita kasih animasi ini masih start on click. Artinya apa? Animasi ini akan muncul ketika kita mengklik. Kita pilih start after previous. Artinya apa? Setelah selesai animasi titelnya, judulnya, baru akan muncul animasi subtitlenya tanpa mengklik. Jadi, nah ini ada urutannya. Setelah ini selesai, maka pindah ke subtitlenya animasinya. Kita bisa atur di dalamnya dengan cara mengklik effect option.
bisa per word aja. Timingnya kita atur juga. Delay maksudnya di sini adalah antara animasi bab 1 title dengan animasi subtitle kelas 9 dan seterusnya. Ini ada jeda. Nah, jeda yang kita inginkan itu berapa? Misalnya setelah selesai animasi title langsung pindah ke animasi subtitle, berarti kita nolkan detiknya. Jadi delaynya, menunggunya. Atau misalnya kita butuh jeda, kita kasih 1 detik saja. Artinya apa? Setelah selesai animasi title, istirahat 1 detik, baru akan berlanjut ke animasi di subtitle. Very fast, durasi, lama reaksi dari animasi. Misalnya setengah detik, very fast, sangat cepat. Kita pilih yang medium saja, maka akan hasilnya seperti ini. Di masing-masing itu 1 detik. Setelah selesai, karena ini adalah text box lain, maka perlu juga kita kasih animasi. Kalau tidak dikasih animasi, maka ketika slide ini muncul, ketika slide ini kita slideshow, maka teks ini yang akan muncul pertama. Jadi karena tidak ada animasinya, kita kasih animasi aja. Misalnya animasinya pilih yang berputar-putar biar kepelengan. Atur juga di animasinya, kita pilih start after previous. Artinya animasi untuk pengampu ini akan berjalan ketika selesai animasi subtitle. Untuk mengecek reaksi dari slide pertama ini, kita letakkan kursor di nomor 1, animasi nomor 1. Kita mulai play from. Sudah untuk slide pertama, kita pindah slide kedua. Kita ingin memberikan animasi, sudah, tinggal mengatur masing-masing animasi. Animasi pertama kita atur waktunya juga. Berhubung ini adalah slide kedua, kita langsung saja pilih start after previous. Artinya apa? Slide ini dan animasi title subtitle di dalamnya akan bereaksi ketika selesai slide pertama. Start after previous sudah, kemudian kita klik effect option. Pilih by letter. Timingnya kita pilih yang cepat. Delaynya gak usah, kita coba oke. Nah, di by letter per huruf yang berputar. Kalau misalnya by word ya per kata yang berputar. Kalau misalnya by all out on, maka semuanya langsung satu titel ini yang akan berputar. Selesai, kita pindah ke sini ke bawahnya. Ini masih start on click. Biar berurutan, kita start after previous. Jadi setelah animasi title pindah ke animasi subtitle. Kita atur efek optionnya all on, ini maksudnya adalah per nomor ini. Kita pilih all on aja. Timingnya, ini masih fast karena ini adalah materi PowerPoint yang butuh pemikiran yang agak lama. Kita tambahi saja, misalnya very slow dengan delay antar poin ini, antar nomor ini, biar ada jeda, kita kasih 1 detik saja. Oke. Kemudian klik oke. Jadi setiap antar animasi ini jedanya 1 detik. Jadi ada waktu untuk berpikir, memikirkan apa isi maksud dari poin-poin ini.
sudah selesai. Kita pindah lagi ke slide pertama. Selanjutnya ingin memasukkan suara. Misalnya suara kita, berarti harus rekaman dulu, atau suara musik instrumen dan lain sebagainya. Kita pilih audio, online audio. Ini berarti kita cukup perlu online. Biar mudah kita pilih record audio, artinya rekaman langsung. Kita pilih on my computer, my PC. Kita cari source musik yang ada. Kita pilih musik agak panjang, misalnya berhubung ini hari kiamat, kasih musik renungan yang agak merinding sedikit. Sudah masuk. Ini sudah masuk musiknya. Selanjutnya kita klik di audio tool. Nah, saat kita insert tadi itu insert audio, maka akan muncul audio tool. Kita pilih playback, play in background. Ini maksudnya adalah ketika kita mengklik men-select show, maka tampilan ini tidak ada, berbunyi sendiri nanti. Kita cek bunyinya apa ini. Cocok kayaknya, cocok dengan materi. Klik untuk mengatur playback, play in background. Sudah. Start auto, kita pilih start automatically. Maksudnya adalah ketika kita select show, maka iringan instrumen musik ini langsung berbunyi. Jadi start automatically. Kalau misalnya kita pilih on click, maka perlu tenaga tambahan. Yaitu apa? Baru berbunyi, baru berjalan ketika kita mengklik mouse cursor. Kita pilih automatically. Rewind after playing, ini cawang semuanya sudah. Pengaturan volume juga high, medium, kita kasih medium saja. Nah, rewind after playing ini maksudnya adalah ketika musik selesai, sementara slide itu masih belum selesai, maka musik akan berulang dari awal lagi. Kita rewind after play kalau misalnya musik ini mau dijadikan musik latar. Kita coba slideshow hasilnya. Escape. Jadi saat slideshow dijalankan, maka musik background itu langsung muncul. Selanjutnya adalah slide ini, antar slide ini, slide pertama dengan slide kedua baru bisa berjalan saat mengklik. Nah, beda dengan animasi tadi, sudah kita setting agar langsung bisa berjalan setelah berurutan animasinya. Agar slide ini otomatis pindah slide, maka kita juga perlu setting. Kita lihat di transisi. Transisi ini masih on mouse click, baru bisa pindah slide itu saat klik mouse. Kita hilangkan centangnya, kemudian kita apply to all. Juga kita bisa atur durasi waktunya. Durasi waktunya bisa kita atur antara slide, jedanya berapa. Kita bisa atur, kita kasih 2 atau 1 lah. Kita coba.
escape untuk kembali ke slide edit. Berarti sudah berfungsi, bisa berjalan sendiri. Kenapa kok harus berjalan sendiri? Karena biar kita nanti saat create video itu otomatis bisa langsung berbentuk video, otomatis bereaksi antar slide. Sebenarnya ada menarik di sini, tergantung keinginan kita, misalnya insert gambar dan lain sebagainya. Kita coba kasih gambar, berhubung ini adalah materi hari akhir, kita kasih gambar yang berkaitan dengan hari akhir. Nah, kita coba googling. Image hari kiamat. Merengis. Hari kiamat. Ini ada. Biar mendapatkan gambar yang bagus, kita pilih tool, kita pilih size, kita pilih yang large, yang besar. Nah, ini. Hari kiamat mana yang cetak? Proses loading. Nah, save. Kita save. Save-nya juga di mana kita atur biar tidak terlalu repot nanti mencarinya. Ini gambar yang tak bergerak. Juga bisa kita isi gambar animasi yang berbentuk GIF dengan cara memberikan ekstensi kata, misalnya GIF, untuk mencari gambar yang bergerak. Nah, ini bergerak. Ini sesuai. Save image. Jadi kita bisa mengembangkan kreativitas jika bersanding dengan Mbah Google, di sambil online sambil memikirkan apa yang kira-kira kita inginkan. Kita pilih banjir misalnya, apakah ini bergerak? Karena file ekstensinya adalah GIF. Bergerak. Langsung klik kanan, save image, save. Sudah. Kemudian kembali ke slideshow, tutup, ke PowerPoint, klik menu insert picture. Kira-kira tadi diletakkan di local disk D. Ini ada animasi bumi kiamat, hari kiamat memporak-porandakan. Ini yang JPEG, kita masukkan yang JPEG dulu, yang tidak bergerak. Nah, kita atur gambarnya, sesuaikan, kita insert lagi, pilih hari kiamat. Ini terlalu besar, bisa kita atur dengan cara mengklik format di atas agar tidak, kalau GIF tidak bisa crop, berarti ini hanya bisa diperkecil, tidak bisa di crop. Kita perkecil saja sesuai dengan posisi. Kemudian ada lagi tadi gambar yang sudah kita download, ada animasi bumi kiamat. Ini sudah hari kiamat memporak-porandakan. Nah, ini ada animasi banjir. Berarti kalau file yang bergerak GIF itu tidak bisa kita crop, maka kita cukup perkecil saja. Kalau ini kan masih bisa di crop, kita crop saja karena ini adalah JPEG. Kita crop, sesuaikan. Ini berhubung tidak bisa crop, kita lakukan seperti ini saja. Tergantung keinginan kita. Kita select coba. Berhubung gambar yang sudah kita insert ini ada
belum kita atur animasinya, jadi saat slide itu dijalankan maka juga ikutan muncul bersama dengan slide. Nah, biar lebih menarik, kita kasih animasi juga. Animasi untuk gambar ini kita kasih animasi sip. Untuk gambar ini kita kasih animasi float misalnya. Untuk gambar ini kita kasih animasi yang belum random bars. Kita lihat nomornya, ini ada nomor 2, 3, 4. Nomor 1 musik 0, nomor musik ini adalah 0, berarti pertama. 1 judul, kemudian 1 ini juga judul, masuk subtitle, subjudul. Kita atur mulai dari gambar, terserah mau dimulai dari mana. Kalau misalnya gambar ini pengen kita munculkan bersama-sama, berarti kita atur dengan cara klik kiri di gambar, kemudian tekan kontrol, kemudian klik gambar yang lain juga. Nah, maka akan menyatu. Nah, kita klik ganti start after previous. Nah, jadi satu semua. Artinya apa? Ini akan muncul berurutan. Pertama musik, kemudian kedua judul, subjudul dan seterusnya. Tekan kontrol yang lain baru lepas, kemudian pindah ke animation pen, kita pindah ke atas, klik kiri, tekan jangan dilepas, tarik sampai di sini. Nah, pindah. Maka otomatis gambar ini akan muncul bersama dengan musik. Kita coba. Berarti bereaksi, muncul. Nah, jadi menghiasi suatu slide dengan gambar, dengan musik dan lain sebagainya itu bisa kita downloadkan di Google, dicari di sini. Kita pindah lagi ke slide. Kita slide kedua. Slide kedua dalam barzah, yaumul ba'ats dan lain sebagainya. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Misalnya kita ingin menerjemahkan kata alam barzah dalam bentuk gambar, ya kita cari lagi di Google alam barzah, mau berbentuk GIF atau mau berbentuk JPEG yang tidak bergerak, GIF yang bergerak, tergantung kita. Tapi kalau misalnya alam barzah kita carikan yang GIF, wah bisa anak-anak itu bisa berhenti untuk menonton. Kita cari gambar yang tidak bergerak saja. Kalau yang bergerak Pak, kemudian ada kuburan bergerak, gimana itu? Alam barzah, alam kubur. Biar lebih menarik kita gak usah ambil yang serem-serem saja. Nah, biar yang cantik. Pilih ke LED untuk mendapatkan hasil yang bagus kualitas gambarnya. Bisa langsung klik kiri satu kali, klik kanan, shift. Ini langsung ada di local disk. Dalam penyusunan suatu materi baik berbentuk slide, video dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita buat folder khusus lah. Folder khusus misalnya ini adalah untuk folder tempat data-data gambar, biar kita carinya itu tidak kosong. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Oh, hari kebangkitan nasional. Hari kebangkitan kasih tambah Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Ini seram. Jangan. Hari kebangkitan. Ini sebenarnya gambaran akhirat.
kita tidak perlu terlalu jauh untuk menggambarkan. Karena apa? Karena masih belum terbayang, karena memang tidak bisa dibayangkan. Kita ini kebangkitan. Kenapa nanti di hari kiamat itu kita dibangkitkan seperti tanaman? Kita kasih tanaman tumbuh saja. Tanaman tumbuh. Kita kasih ini saja. Klik kanan. Sip. Wah, ini sudah langsung masuk di folder kita yang sudah kita buat tadi, gambar. Selesai. Kita cari lagi yang lain, Yaumul Mahsyar, padang mahsyar. Padang mahsyar. Artinya apa? Ketika membuat konten dalam media itu sesuai, jadi anak-anak itu tidak tidak gagal paham, lebih-lebih tidak menyesatkan. Jadi kalau misalnya kita pilih padang mahsyar dengan gambar ini, oh berarti padang mahsyar nanti seperti padang gurun, bisa jadi seperti itu. Kita pilih yang ada mataharinya, karena di padang mahsyar nanti kita digambarkan, penggambarannya itu ada matahari. Nah, di sini aja. Matahari satu kelan di atas kepala kita. Padang mahsyar sudah. Ketika membuat konten dalam media itu sesuai, jadi anak-anak itu tidak tidak gagal paham, lebih-lebih tidak menyesatkan. Jadi kalau misalnya kita pilih padang mahsyar dengan gambar ini, oh berarti padang mahsyar nanti seperti padang gurun. Nah, bisa jadi seperti itu. Kita pilih yang ada mataharinya, karena di padang mahsyar nanti kita digambarkan, penggambarannya itu ada matahari. Nah, di sini aja. Matahari satu kelan di atas kepala kita. Padang mahsyar sudah. Kita cari Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Setelah kita menginsert gambar-gambar yang sesuai dengan poin materi yang sudah kita buat, tinggal mengatur animasi yang sekiranya sesuai dengan poin-poin ini. Kita cek dulu animasinya, ini belum ada. Kita atur animasinya terlebih dahulu biar bersamaan dengan animasi teks. Maka kita periksa di animasi subtitlenya ini. Oh, berarti ini satu animasi. Kita klik, ada 5 juga. Biar gambar ini sesuai dengan teks, maka kita klik gambar ini dulu semuanya. Kita kasih animasi juga, animasi yang kita inginkan, samakan saja. Bisa disamakan, bisa juga dibedakan. Kita kasih yang play. Sama, sudah. Gambar alam barzah kita masukkan ke atas dengan cara klik kiri. Kemudian jangan dilepas, drag. Letakkan di bawah alam barzah. Kemudian atur di tanda ujung anak panah ini, atur start with previous. Coba kita tes. Jadi bersamaan. Stop. Cek timingnya, kira-kira berapa lama. Timingnya very slow. Kita ganti saja slow saja, slow. Kemudian oke. Kemudian gambarnya juga kita rubah timingnya jadi ini very fast, slow juga, biar sama. Sudah, kita tes alam barzah apakah left room. Bersama ya, jadi sama. Kita mulai dari alam barzah platform, apakah sesuai dengan gambar. Nah, betul, alam barzah
alam kubur. Oh, ini alam kubur. Kemudian yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kemudian padang mahsyar. Kemudian yaumul hisab, mizan, perhitungan, penimbangan. Kemudian muncul surga dan neraka. Jadi bersamaan. Teks muncul, animasi teks muncul bersamaan dengan animasi gambar. Jadi anak-anak itu akan bisa menangkap kira-kira maksud teks ini apa. Jadi salah satu PowerPoint ini adalah kita ingin menunjukkan sebuah kekuatan teks dalam bentuk visual yang lain. Misalnya teks di bentuk gambar. Jadi ini untuk mendukung pemahaman anak-anak. Sudah, jadi ini sudah bisa bereaksi. Insert gambar. Misalnya insert suara. Kalau tadi di awal itu adalah suara background, misalnya kita ingin menginsert suara, kita di samping ingin memunculkan teks disertai dengan gambar pendukung, juga kita ingin menyertakan suara. Bisa di sini insert, biar bersama-sama kita buat rekaman saja, langsung record audio. Tutorial ini hanya sekedar membuka pintu masuknya. Kalian silakan, Bapak Ibu bisa dikelola sendiri kreativitasnya. Setelah selesai semuanya, kita cek lagi dari awal apakah slideshow ini otomatis ataukah tidak. Kita coba cek dari awal. Bisa jadi ada beberapa yang perlu kita edit, perlu kita tambah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah insert video. Kita coba insert video buat di slide ketiga. Kalau misalnya insert video kita itu mau di full screen saat selesai pindah dari slide kedua, kita biarkan saja slide ini kosong tanpa ada apapun. Atau kalau misalnya kita mau memberikan judul di video tersebut, maka kita kasih di add title-nya, kemudian videonya kita letakkan seukuran click to add text-nya. Kita coba video yang tidak full screen. Insert video itu bisa kita mulai dari insert di menu atas, itu ada insert. Kemudian sorotkan ke video. Ada yang online video, kita ambil dari internet langsung, atau video on my PC komputer. Jadi kita pakai yang video on my PC. Sudah disiapkan di sini video yang terkait dengan materi, yaitu hari kiamat. Ada proses PowerPoint is inserting. PowerPoint is upgrading this media file to optimize compatibility and playback. Berarti masih
menyesuaikan file agar bisa kompatibel dengan PowerPoint. Jadi macam-macam, ada file FLV, MP4, MP3 dan lain sebagainya. File video sudah terinsert, kita atur. Kalau misalnya tidak full screen, kita atur sesuai dengan bentuk layar slide ini. Kalau misalnya full screen, cukup kita tarik, sesuaikan. Tapi ini sebenarnya bisa diatur. Full screen tidak mungkin karena ukuran slide-nya berbeda dengan ukuran videonya. Agar mengandung seni sedikit, kita posisikan klik judulnya ini di samping. Gambaran hari kiamat. Jadi gambaran. Karena apa? Materi ini materi yang gaib tapi pasti nyata terjadi, jadi kita cuma bisa menggambarkan. Selanjutnya kita pilih, kalau misalnya ini hanya sekedar PowerPoint dan bisa dipresentasikan seperti biasa, artinya tidak sampai pada video, kita bisa memilih on click, artinya ketika diklik baru video ini berputar. Atau mau dibentuk video otomatis perlu dikonekkan ke slide sebelumnya, diotomatiskan dengan cara klik video, lihat playback. Di atas itu ada on click dan automatically. Jadi kalau misalnya pengen otomatis, kita pilih automatically. Play full screen gak usah, biar tidak full screen karena ini sudah pengaturan. Volume dicek juga. Height sudah cukup. Format. Format video ini bisa kita inginkan modelnya seperti apa. Ada bingkainya kah, atau semu miring, atau ada seperti ini. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kita misalnya kasih bingkai ini. Kita tes. Sudah cukup. Kita juga bisa menambahkan animasi atau transisi seperti di slide pertama dan yang kedua tadi. Misalnya kita kasih animasinya untuk judul, kita kasih yang terbang dari bawah. Kemudian video ini kita bisa kasih animasi juga. Pun juga transisi, slide ini kan masih belum diatur transisinya, bisa kita beri transisi yang berbeda, agak berbeda. Misalnya ripple, kayak ada gelombang air. Kita tambah durasinya biar lebih menarik. Titel ini ada di nomor 2, kita letakkan di atas saja biar titel ini nggak muncul setelah video. Karena harapan kita titel ini, judul ini muncul sebelum video. Kita rubah juga start after previews.
Kemudian pengaturan timingnya juga nggak perlu jeda, nggak apa-apa. Kita kasih fast. Efeknya bisa perut. Kemudian untuk videonya kita after preface juga. Efeknya nggak ada karena video. Kita kasih very fast. Oke. Setelah insert video, misalnya kita ingin menampilkan gambar kita, video kita selaku guru di slide ini, kita bisa melakukan perekaman langsung, yaitu bisa melalui menu slideshow. Di situ ada record slideshow. Kita klik start recording from beginning untuk merekam dari slide pertama hingga slide berakhir. Juga bisa kita gunakan aplikasi lain yang tersambung di Office ini, di PowerPoint ini. Biasanya ada di add-in. Kebetulan saya menggunakan Camtasia yang ter-add-in ke Office PowerPoint ini. Jadi lebih enak menggunakan ini. Kita klik add-in, maka akan muncul menu record, mic, kamera, dan seterusnya. Kita klik show kamera preview untuk mengecek apakah kamera laptop, notebook, komputer kita itu berfungsi. Close. Tunggu beberapa saat. Ini akan tampil di video PowerPoint kita nanti. Kita singkirkan dulu. Jadi ini meskipun kita singkirkan, sebenarnya juga kameranya aktif melakukan perekaman. Kalau sudah kamera sudah bisa, kita lanjutkan add-in di record. Langsung klik to begin recording. Kita sudah mulai perekaman. Nah, jadi sambil PowerPoint itu berjalan, kita menjelaskan apa yang tampak di PowerPoint itu. Misalnya, bab 1 meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Materi ini kelas 9 semester ganjil pada sekolah SMPN 210 pada UPTD SMPN 210 tahun pelajaran 2020-2021. Jadi, bagaimana caranya kita harus mengimbangi antara gerak slideshow dengan apa yang kita ingin sampaikan. Jadi harus benar-benar memang mendalami materi. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. 1. Alam barzah, alam kubur. 2. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Jadi ini agak sedikit cepat karena memang hanya sekedar tutorial. Kalau misalnya pada prakteknya nanti Bapak Ibu bisa mengatur waktunya diperlama. Misalnya tadi ada delay dan lain sebagainya, itu diperlama. Jadi yang sekiranya kita butuhkan untuk penjelasan. Makanya dalam penyusunan ini sebenarnya kita butuhkan istilahnya itu storyline. Storyline itu apa yang kita bicarakan, waktunya kira-kira berapa lama, itu sudah kita susun. Jadi kita enak mau menjelaskan apa di beberapa poin apa, itu sudah kita enak. Nah, setelah selesai kita escape. Nah, akan muncul stop recording. Stop recording. Maka ketika stop recording, file yang rekaman tadi itu langsung masuk ke Camtasia. Jadi setelah stop recording, maka akan langsung masuk ke Camtasia. Nah, di Camtasia inilah kita bisa mengedit mana saja yang perlu dibuang, dihilangkan suaranya, mana saja yang perlu ditambahi dan lain sebagainya, di cut, di copy paste dan lain sebagainya. Kita coba stop recording, maka kamera menjadi nonaktif.
Ini otomatis masuk. Ini adalah file slideshow PowerPoint tapi terekam oleh Camtasia. Jadi slideshow PowerPoint tadi itu sudah direkam oleh Camtasia. Berikut video kita selaku guru. Kita simpan bab 1. Nah, ini akan muncul Camtasia for PowerPoint. Apakah kamu ingin langsung memproduk hasil rekaman, artinya langsung jadi video, atau edit your recording? Kita ingin mengedit hasil rekaman tersebut. Jadi pilihannya otomatis kalau misalnya sudah final, sudah bagus, kita langsung oke saja. Tapi tentunya untuk tahap awal kita perlu yang namanya edit. Kita klik edit, oke. Maka akan masuk ke sini. Jadi setelah sini kita kelola di Camtasia. Untuk materi Camtasia ini akan ada waktu tersendiri nantinya. Kembali ke PowerPoint. Nanti di Camtasia kita memposisikan video tadi, kamera yang ada videonya tadi itu misalnya di pojok, di atas, atau apa dan lain sebagainya. Jadi ini cukup bagus juga karena apa? Kita dengan anak-anak itu terpisah oleh jarak. Nah, bagaimana salah satu caranya agar jiwa psikis kita itu minimal tersambung semampunya? Jadi kita menampilkan wajah kita memperdengarkan suara kita. Maka paling tidak jiwa kita sedikit tersambung dengan anak-anak. Berarti sudah bisa connect semua, bisa terhubung. Setelah selesai, angka selanjutnya adalah bagaimana slide ini kita jadikan video. Nah, ini adalah langkah selanjutnya. Kita pilih klik kiri file, kemudian export, kemudian create a video. Nah, di sini pilih ada komputer and HD display. Ini pilih internet dan DVD. Jadi standar. Jadi kalau misalnya berbentuk video ini agak besar juga, agak besar ukurannya karena large 1280 720, kita pilih yang internet DVD. Nah, setelah selesai kita create video. Pilih lokasi, kita pilih lokasi bab 1. Dalam proses create video ini di bawah ada creating video bab 1 MP4. Nah, ada tanda putih yang berjalan. Proses pembuatan video dari PowerPoint ke video ini akan selesai ditandai dengan tanda putih ini hilang nanti. Jadi ini adalah proses yang agak lama. Sebenarnya tergantung spesifikasi komputer Bapak Ibu, tinggi atau rendah, itu juga mendukung terhadap proses pembuatan ini. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat di explore di mana tempat video itu tersimpan. Tadi ada di E. Nah, bab 1. Cuma 12 MB, 2 slide. Kita coba tes. Alhamdulillah sudah selesai. Materi kita kali ini sudah selesai terkait dengan pembuatan media pembelajaran PowerPoint
yang dibentuk menjadi video. Nah, video ini kemudian kita upload di YouTube nanti. Setelah diupload di YouTube, tinggal kita mengasihkan link YouTube-nya kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak perlu mendownload file videonya yang besar, tapi cukup menonton di linknya. Bapak Ibu, minimal target kita nanti itu adalah seperti ini. Jadi dari hasil video yang sudah kita buat dari PowerPoint itu, kita upload di YouTube kita masing-masing, minimal seperti ini. Nah, ini PowerPoint dikolaborasikan dengan musik seperti yang sudah kita lakukan tadi di prakteknya. Jadi masih belum menginkludkan video kita selaku guru. Jadi kepada Bapak Ibu, produk yang perlu dihasilkan minimal seperti ini dulu untuk terlebih dahulu. Di PowerPoint ini ketika dijadikan video sampai 5 menit 57 detik. Jadi dari beberapa slide. Ketika ini sudah bisa, baru kita akan pindah ke media kolaborasi media pembelajaran yang lain, misalnya menampilkan video kita, video wajah kita, misalnya dalam contoh file video ini. Jadi ada video kita. Untuk memutus transmisi. Nah, kalau sudah tahap ini kita mampu, baru kita pindah ke yang lain, ke kolaborasi media pembelajaran yang lain, misalnya seperti ini. Ini sudah gabungan. Jadi kita rekamannya itu di tempat biasa, tapi dengan fitur aplikasi tertentu itu bisa seolah-olah kita itu berada di tempat lain. Jadi background itu bisa kita hilangkan dan diganti dengan background yang lain yang lebih bagus. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, maka masa pengenalan lingkungan sekolah harus dilaksanakan secara online atau daring. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan tutorial yang singkat ini merupakan salah satu sarana ibadah kita, karena ini adalah salah satu cara kita menuntut ilmu, mengembangkan kompetensi diri kita. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon sarannya tetap kami tunggu dalam perbaikan tutorial-tutorial yang lain. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guru hebat, guru digital, insyaallah tidak akan tertinggal.